Selamat mendengarkan podcast ini. Salah satu penyesatan atau pembodohan yang berhasil dilakukan oleh kuasa kegelapan atau yang berhasil dilakukan oleh setan adalah membuat banyak orang Kristen menganggap bahwa percaya kepada Yesus itu sesuatu yang mudah. Percaya kepada Yesus itu dipandang mudah. Hal ini juga tentunya terjadi selain khotbah-khotbah dan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran asli, kebenaran orisinil Alkitab, juga pengaruh dari berbagai ajaran di sekitar Kristen yang tidak berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru. Saudara sekalian, bangsa Israel memiliki agama namanya agama Yahudi, atau sering juga dikenal sebagai Judaism, atau juga disebut sebagai agama Musa. Ini agama Samawi pertama. Agama Samawi artinya agama yang percaya kepada Allah yang esa, yang menciptakan langit dan bumi, meyakini Allahnya memberi hukum, mewahyukan hukum, akan meminta atau menuntut pertanggungjawaban, dan suatu hari ia akan menghakimi. Ada orang-orang yang akan diperkenan masuk surga dan ada orang-orang yang dibuang ke dalam neraka. Ini agama Samawi, agama yang dipandang dari atas, Samawi. Agama Samawi pertama itu agama Yahudi. Tahun 1400 sebelum Masehi atau 1440. 1500 sebelum Tuhan Yesus datang. Ya. Jadi 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. Ya, agama Samawi pertama itu agama Yahudi, baru agama Kristen. Lalu 600 tahun kemudian baru ada agama Islam. Jadi agama Yahudi tahun 1500 sebelum agama Kristen. Agama Kristen yang kedua baru 600 tahun kemudian agama Islam. Bagi bangsa Israel yang beragama Samawi, asal mereka mengaku bahwa Allah yang bernama Yahweh, Allah itu sama dengan Elohim ya. Allah itu dalam bahasa Ibrani-nya Elohim. Asal mengaku bahwa Elohim Yahweh adalah Allah yang esa, maka mereka sudah merasa menjadi umat pilihan dan menganggap itu keberimanan yang benar. Jadi dianggap sudah sebagai orang beriman. Mereka memiliki syahadat yang berbunyi Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Yang artinya dengarlah hai Israel, Yahweh itu Tuhan kita, esa. Terjemahannya begitu. Jadi kalau mengakui ini berarti sudah jadi orang beriman. Ya. Pada zaman itu mengucapkan syahadat ini bagi orang Yahudi sudah menjadi umat beriman. Karena memang mereka orang Israel yang merasa sudah jadi umat pilihan. Bagi bangsa Israel, keberimanan seperti itu sudah bisa cukup. Yang penting mengucapkan syahadat, mengaku Allah itu ada dan esa, dan Allah yang mereka kenal adalah Yahweh, itu cukup membuat mereka sudah dianggap orang beriman. Dan mereka sudah dapat menjalankan hidup keberagamaan mereka. Simple ya. Mengapa demikian? Oh, nanti dulu, tidak simple sebenarnya. Sebab hidup mereka itu dikawal oleh hukum. Selain memiliki syahadat itu, yang kalau mengucapkan berarti mereka adalah umat pilihan. Selain mereka orang Israel, mereka memiliki hukum. Hukum dengan sanksi-sanksinya. Melanggar hukum A, sanksinya atau hukumannya ini. Melanggar hukum B, sanksinya atau hukumannya ini.
Mereka memiliki tatanan hukum dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan sangat rinci, sangat detail. Kehidupan bangsa Israel ini diatur hukum sedemikian rupa. Kalau melakukan pelanggaran maka ada sanksi atau hukumannya. Dengan demikian hidup keberagamaan mereka bisa berlangsung dengan tertib. Dengan demikian, bagi bangsa Israel atau agama samawi model ini, yang penting mengucapkan syahadat, mengaku agama itu sudah cukup menjadikan mereka sebagai umat yang beriman. Sebab ada hukum dan sanksinya mengatur hidup mereka. Ini sangat berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen tidak memiliki hukum-hukum semacam Taurat itu dan sanksi-sanksinya. Mencuri tolong potong tangannya, berjudi dicambuk sekian kali. Tidak punya. Tidak ada tatanan hukum begitu bagi orang Kristen. Oleh sebab itu sangatlah keliru kalau kita menyamakan kekristenan dengan agama samawi semacam itu. Asal percaya Allah ada, berarti sudah beriman. Nah ini ternyata diadopsi, diambil oleh orang-orang Kristen yang disesatkan atau diperbodoh oleh iblis itu. Asal sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti sudah menjadi anak-anak Allah dan masuk surga. Nah, ini iblis menyesatkan. Seperti yang tadi sudah saya kemukakan, saudaraku sekalian. Ya. Salah satu penyesatan yang berhasil, yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, atau salah satu pembodohan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, ketika orang Kristen berpikir bahwa percaya Yesus itu mudah. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah jadi anak-anak Allah lalu masuk surga. Ini sama dengan mengucapkan syahadat lalu sudah jadi orang beriman. Beda. Kalau orang-orang Yahudi atau orang-orang beragama samawi lainnya, ada hukum dan sanksi-sanksinya. Hidup mereka diatur oleh hukum dan sanksi-sanksinya itu. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kita melihat Alkitab. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan gemetar. Yakobus kan konteksnya bicara kepada orang Kristen, saudaraku. Dan diantaranya juga orang-orang mantan orang Yahudi atau mantan orang beragama Yahudi atau agama Musa atau Judaism. Kamu percaya Allah itu esa, ada, setan juga percaya Allah itu ada dan esa. Maksudnya Yakobus, ia mau berkata begini, iman bukan hanya keyakinan dan pengakuan bahwa Allah itu ada dan esa. Tetapi iman itu menunjuk hubungan. Bagi orang beragama samawi seperti agama Yahudi, mereka bukan hanya mengaku Allah itu ada dan esa loh. Mereka punya hukum dan sanksi-sanksinya. Hukum itu mengatur hubungan antara umat dan Allah. Dan antara umat dengan umat lain. Seperti 10 perintah Allah, hukum 1-4 itu mengatur hubungan antara Allah dan umat. Sedangkan hukum ke-5 sampai 10 mengatur hubungan antar umat. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Hukum yang kedua, jangan membuat patung. Lalu
Jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu 1-4. Sedangkan yang kelima, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Mereka itu punya ikatan perjanjian dengan Allah. Bagi orang Yahudi kalau mau jadi umat Allah, 1, disunat. Jadi tidak ada orang Yahudi yang tidak disunat. Makanya bagi orang Yahudi kalau menyebut orang kafir itu orang tidak bersunat. Jadi orang Yahudi itu memang harus disunat. Itu sejak Abraham. Jadi sejak Abraham. Jadi kalau saudara bicara soal sunat itu 1440 sebelum Masehi atau sekitar 1500 sebelum ada agama Kristen. Itu orang Yahudi sudah mengenal sunat. Tidak disunat bukan orang Yahudi. Plus hukum Taurat. Jadi mereka diikat dengan sunat dan hukum. Ada ikatan perjanjian antara bangsa Yahudi ya dan umat itu ya saudara. Antara Allah dan orang Yahudi yang adalah umat. Nah, betapa konyolnya, betapa bodoh dan piciknya kalau orang Kristen merasa memiliki keyakinan kepada Allah dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah jadi anak Allah tanpa ikatan apapun. Apa ikatannya? Sebenarnya ada ikatannya, Roh Kudus, mestinya dimeteraikan, mestinya. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang memiliki kesadaran bahwa dia punya ikatan dengan Allah, dengan Roh Kudus dimeteraikan. Dan kalau Roh Kudus dimeteraikan, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kamu bukan milik kamu sendiri. Muliakan Allah dengan tubuhmu, artinya kamu tidak boleh berbuat dosa. Tatanannya bukan hukum tapi kehendak Allah. Tatanannya bukan sekedar hukum tapi kesucian. Tatanannya adalah seluruh hidupmu dimiliki Allah. Heran juga tadi Pak Yabes bisa pilih lagu Tak Layak Ku Berhak. Ini khotbah ini nyambung. Tak layak ku berhak miliki diriku. Hidup hanya untuk kesenanganku. Itu ikatan perjanjian. Berapa banyak orang Kristen yang sadar that you are not your own. Berapa banyak? Pada umumnya orang merasa berat punya kesenangan, punya ini, punya itu. Sama seperti saya dulu. Kalau agama Samawi cukup baca syahadat, bisa menjalankan hidup keberagamaannya. Kenapa? Ada hukum yang mengatur ketertiban keberagamaan mereka. Salah ada sanksinya, jadi tertib. Kristen tidak punya hukum. Ada Roh Kudus yang dimeteraikan. Tatanannya kehendak Allah. Tetapi berapa banyak orang yang mempersoalkan ini. Bahwa ikatan perjanjian dengan Allah itu, you are not your own. Tapi pada umumnya ini tidak dibicarakan. Takut orang bicara. Pendeta juga takut ngomong begitu. Tapi kita sekarang sudah kepepet. Sudah ada perang ini. Bisa perang dunia. Kalau kita nggak mulai sekarang benar-benar bertobat, ya nggak usah ada perang dunia. Kita mati mendadak, konyol kita. Agama Kristen bukan agama hukum, agama jalan hidup. Agama lain juga bisa bilang gitu, Pak. Bahwa agama ini bukan, bahwa agama ini jalan hidup. Oh ya, tapi jalan hukum maksudnya diatur hukum kan? Kalau kita diatur hidupnya Yesus. Beri tepuk tangan. Karena saya sudah mendengar tokoh agama mengatakan bahwa agamanya ini adalah the way of life.
Kitabnya itu the way of life. Tapi W-nya hukum dong. B-nya hukum kan, maksudnya jangan begini, jangan begitu. You nyolong dipotong tanganmu kan gitu. Kita nggak pakai potong tangan. Jadi bebas dong. Iya, makanya orang Kristen yang tidak mengerti bahwa standar hukumnya melakukan kehendak Allah bisa lebih liar dari orang yang non-Kristen. Karena merasa bebas. Mau pakai baju apa aja enggak masalah. Kalau orang Yahudi, perempuan harus menutupi semua tubuhnya. Kalau orang Kristen boleh dong pakai bikini, pakai apa. Enggak ada aturan kok. Ya terserah situ suka-suka. Paham saudara? Nangkep ya sakut apa? Nangkep saudara? Nah, orang Kristen gagal percaya di sini. Nanti saya jelaskan. Percaya itu apa? Saya baru menjelaskan kalau agama samawi itu cukup mengucapkan syahadat. Enak dong Pak. Oh enggak, mereka punya hukum, lu jangan macam-macam. Melanggar hukum ada sanksinya. Orang Yahudi begitu. Makanya orang Kristen yang pikirannya pendek itu kadang-kadang anggap agama lain itu tidak berkualitas sama sekali. Apa itu yang penting? Percaya Yesus. You nggak punya Yesus, binasa biar kau berbuat baik. Lalu kau punya apa? Punya Yesus. Lalu ya udah punya Yesus saja. Bodoh nggak? Ngerti maksudnya? Jangan anggap ringan. Agama samawi itu punya syahadat. Tapi di samping syahadat ada hukum yang mengatur. You nggak boleh pakai baju sembarangan. You nggak boleh makan sembarangan. You nggak boleh bertindak sembarangan. Ada hukum. Ada sanksi-sanksinya. Ada bulan-bulan di mana orang Yahudi harus puasa. Ada jam-jam di mana harus berdoa. Kalau orang Kristen nggak ada aturan puasa kapan. Maka nggak pernah puasa kecuali diajak puasa. Itu pun tidak puasa. Nggak ada aturan doa jam berapa. Maka nggak pernah berdoa. Orang Yahudi itu sekian kali sehari sembahyang menghadap kiblatnya Yerusalem. Nah kita nggak ada kiblat-kiblatan Pak. Jadi kita nggak usah lah berdoa. Padahal Anda harus doa tiada berkeputusan. Jadi liar karena tidak mengerti kebenaran. Makanya saudara dengan hadir di sini Anda diajar mengerti kebenaran. Nangkep saudaraku? Wah kalau begitu Kristen lebih gampang, lebih sulit. Karena hukum yang tertulis you bisa baca dan lakukan. Tapi hukum kita Tuhan sendiri. Bagaimana mengerti pikiran Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan melakukan kehendaknya. Dan kesucian yang Allah kehendaki, kesucian standar Allah. Yesus berkata, kalau namanya zina itu melakukan hubungan seks di luar nikah. Tapi Yesus berkata, kau lihat lawan jenis engkau mengingininya, kau berzina. Berat. Hukum berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan Yesus berkata, kasih musuhmu. Berbuatlah baik bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau kamu baik kepada orang yang baik kepada kamu, apa bedanya dengan orang kafir? Gak usah beragama deh, kafir aja bisa berbuat. Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Puji Tuhan. Pengertian-pengertian ini harus dibukakan di dalam diri saudara. Supaya saudara menjadi Kristen yang benar. Banyak orang Kristen yang standar perilakunya tidak jelas. Pokoknya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Tidak jelas perilakunya. Standar perilakunya tidak jelas karena tidak ada tatanan hukum. Makanya tadi saya katakan tidak heran ada orang-orang non-Kristen yang kelakuannya lebih bobrok dari orang-orang non-Kristen. Nah karena kesalahan ini maka banyak orang Kristen gagal percaya kepada Yesus. Gagal. Sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus dengan benar. Gagal. Tidak tahu bagaimana percaya yang benar itu. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat. Udah selamat. Itu kayak syahadat gitu loh.
Dulu kan kita ngajari orang begitu. Terima Yesus bro, terima Yesus sis. Ya, ucapkan, ikuti saya. Baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku. Aku milikmu, aku milikmu. Amin, amin. Dah selamat. Dah selamat. Ini pembodohan dan penyesatan. Karena kesalahan ini maka banyak orang Kristen gagal percaya kepada Yesus. Mereka tidak memiliki percaya yang benar. Sebagai akibatnya mereka tidak pernah mengalami dan memiliki keselamatan. Inilah yang membinasakan mereka tanpa mereka sadari. Amsal 14 ayat 12 mengatakan banyak orang menyangka jalannya lurus. Padahal itu kebinasaan. Udah merasa jalannya benar. Yesus berkata masuklah jalan sempit. Sebab jalan lebar banyak orang masuk tapi itu menuju kebinasaan. Jalan lebar, jalan gampang maksudnya. Mereka menduga jalan mereka sudah benar padahal jalan yang lebar itu jalan menuju kebinasaan. Di Lukas 13 ayat 23 dan 24 Yesus berkata, banyak orang berusaha masuk ke surga tapi tidak bisa. Kenapa? Karena jalannya sempit, ia harus berjuang. Tidak mudah selamat itu. Sama dengan tidak mudah percaya Yesus itu. Nah, setan itu membodohi, menyesatkan orang dengan memberi kesan bahwa percaya Tuhan Yesus itu mudah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang Kristen yang binasa karena menganggap bahwa percaya kepada Yesus itu mudah. Lalu menyamakan dengan agama samawi itu. Punya syahadat, mengaku Yesus itu, mengaku Allah itu ada dan esa, sudah jadi umat. Sudah beriman. Nanti dulu mereka punya hukum loh. Mereka hidupnya diatur, dibelenggu oleh hukum dengan sanksi-sanksinya. Maka tidak heran kalau agama-agama samawi lainnya itu ada pengaturan hidup, pengaturan perkawinan, pengaturan politik, pengaturan ekonomi. Ada syariah ekonominya. Mereka punya lengkap, Kristen tidak punya. Berantakan dong Pak? Enggak, Roh Kudus. Nangkep saya ngomong ini? Orang-orang Yahudi itu punya tatanan. Tatanan ekonomi, tatanan sosial, tatanan politik, semua ada di dalam hukum mereka. Jadi hukum Tuhan itu menyatu dengan hukum negara. Karena hukum negara itulah hukum-hukum yang lahir dari Taurat. Apalagi pada zaman Yesus khususnya. Maka ada pemerintahan imam-imam itu yang tidak kalah dominannya dengan pemerintahan politik. Maka sering terjadi benturan antara pemerintahan keagamaan dengan pemerintahan kekaisaran Roma. Ada konflik. Bagi orang-orang Yahudi yang ultra ortodok, ibaratnya orang-orang yang fanatik, ya, radikal fanatik, ultra keras, garis keras. Wah, itu jangan coba-coba ada restoran yang ada babinya misalnya, bisa dibakar. Loh, ini benar. Saya sudah saksikan sendiri bagaimana mereka itu punya restoran, punya hotel yang pada hari Jumat itu nggak ada orang Yahudi. Jumat sore mulai Sabat, nggak boleh orang Yahudi kerja. Yang kerja orang Filipina, orang Palestina. Jangan coba-coba bawa makanan dari luar. Hari apa saja nggak boleh, karena takut itu ada yang dianggap tidak halal, haram maksudnya. Nggak boleh. Kita bawa abon sapi, mestinya halal, tapi tetap nggak boleh. Jadi kita nyolong-nyolong. Jadi ya orang Indonesia tahu kalau jalan-jalan ke Israel bawa abon.
sambal, ya itu sambal encer itu loh ya, saus. Bawa sambal terasi, cakalang, tempe kering. Ini serius, kalau udah makan tuh masing-masing ibu-ibu buka terus. Saya yang sering ditawari, Pak ini Pak ini. Waduh, you kill me ma'am. Ini bikin semangat ini. Ikan asin. Kan yang tahan-tahan lama itu. Tapi jangan coba-coba. Kalau ada orang Yahudi itu diawasi sama pemimpin ya keberagama, agama dia begini jalan gini. Jonggotnya panjang-panjang gini. Wah, kita udah saya seperti lihat herder. Ada. Sembunyi gitu. Kita sudah terlanjur cerot. Langsung kita timpa sesuatu di situ. Terus hehehe. Nggak boleh. Pernah satu kali ketahuan. Jadi orang Indonesia juga bawa makanan, taruh di situ. Dia pikir ya iyalah. Ini di Israel. Ini bukan di Kelapa Gading. Taruh orang Yahudi. Lihat. Pemimpinnya panggil pelayan. Itu sudah tahu. Dia punya taplak langsung ditutup begini. Ditutup pelang. Ya pada pecah atau bunyi perang. Pas ada yang pecah itu. Wah digabung. Langsung dimasukin ember semua. Ya itu yang lagi duduk di meja gini. Makanya hati-hati. Emangnya pecenongan? Begitu ketatnya. Jadi kalau Anda melihat ada orang-orang beragama yang ketat dengan agamanya, orang Yahudi lebih gila, saudara. Ini meja kita, yang makan kita, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kalau hari Sabat, jangan harap lihat orang Yahudi, apalagi ultra ortodok yang ada di situ. Tidak ada, sepi jalan. Begitu jam 6 sore, karena menyalakan mobil berarti ada api. Sedangkan Sabat tidak boleh menyalakan api. Ah itu dia. Ketat sampai orang mau naik lift saja tidak boleh pencet. Jadi ada Sabbath lift. Sabbath lift itu artinya lift yang berhenti setiap lantai tanpa dipencet. Jadi masuk gini, buka sendiri. Kita kena Sabbath lift. Mabok, kelamaan. Setiap lantai berhenti. Tapi juga tidak adil. Kadang-kadang orang Yahudi mau ke lantai berapa, mau buru-buru. Dia suruh kita yang mencet. Lu nggak mau melanggar Sabat, gua yang melanggar. 10 floor, 10. Dia ikut masuk gini. Dia buru-buru. Untung kita nggak ngomong, Sabat lift, please, out, Sabat lift. Nah kita nggak berani begitu, mau dikeroyok. Jadi saudaraku, mereka punya hukum. Saya pernah punya satu tour leader, itu orang lulusan dari Inggris. Waduh dia kalau nggak salah jurusan arkeologi, Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya dia bisa. Karena sering mengantar orang Indonesia. Dia wanti-wanti, jangan mengeluarkan barang itu ketika ada orang-orang Yahudi yang memeriksa itu. Untung dia baik, dia kita tawari sambal. Sambal, dia bilang, pokoknya ini halal. Oh dia boleh, dia cobain sambal. Dia gini, fire. Dia kebakaran. Fire, belum tahu. Itu baru sambal, ini belum pedes. You belum pernah ke Lapo Tua goblok.
Lebih fire lah tua. Sudah nggak puasa jadi boleh minum. Bagi orang Kristen yang sejak lahir menjadi Kristen, itu percaya Yesus itu otomatis, enggak sulit, mudah. Coba tengah malam dikagetin bangun lalu, percaya Yesus, percaya langsung. Enggak pakai mikir. Jalan yang mudah, mereka sudah merasa telah memiliki iman atau percaya yang benar, tanpa usaha, tanpa perjuangan sama sekali. Inilah faktanya banyak orang Kristen keturunan. Dan di antara saudara ini kan banyak orang Batak, orang Manado, orang Ambon yang memang dari nenek moyang sudah Kristen. Juga orang Jawa dan Tionghoa yang papa mamanya sudah Kristen. Anda tidak perlu berjuang untuk percaya Yesus, otomatis. Atau karena suami Kristen, Anda ibu-ibu ikut. Surga nurut, neraka katut. Atau suami non-Kristen karena istri Kristen, dia bukan orang Kristen, ya demi keselamatan kita bersama dan kerukunan kau dan aku, katanya dia pindah. Percaya Yesus, percaya. Dia nggak ngerti apa itu percaya. Dia pikir percaya itu mudah. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah selamat. Kau pikir itu syahadat? Syahadat saja plus hukum dan semua tatanan sanksi-sanksinya. Loh kok you bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa tatanan? Ada tatanan, tapi banyak orang tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Banyak orang Kristen merasa telah memiliki iman atau percaya yang benar tanpa usaha, tanpa perjuangan sama sekali. Nah ini sebagian saudara itu juga begitu. Saudara tidak bisa membedakan antara keyakinan terhadap status Yesus, itu tidak menyelamatkan, dan percaya yang benar yang memberi keselamatan. Keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu barulah keyakinan terhadap statusnya. Ini saya ulangi-ulangi terus, tapi pasti hari ini ada penambahan yang belum pernah saya khotbahkan. Keyakinan atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu barulah penerimaan kita terhadap status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mempercayai status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum berarti sudah mempercayai pribadinya loh. Kalau saudara ketemu orang itu berkata, saya guru matematik. Percaya? Oh percaya di guru matematik. You mau belajar sama dia? Enggak. Kenapa? Saya enggak percaya sama kemampuannya. Saya enggak percaya kepada dirinya. Statusnya saya percaya, tapi pada dirinya belum. Paham? Amin? Oke, saya teruskan. Banyak orang merasa sudah percaya kepada Yesus, tetapi baru mempercayai statusnya, belum mempercayai pribadinya, belum mempercayai dirinya. He himself. Ini iman yang tidak menyelamatkan. Malangnya banyak orang Kristen merasa sudah memiliki percaya yang benar dengan mengakui dan menerima status Yesus itu. Ditambah lagi dengan percaya Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itu baru iman sejarah. Iman sejarah itu belum menyelamatkan. Iman yang benar adalah kesediaan untuk bukan saja mengakui dan meyakini status Yesus dan karya-karyanya 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya percaya status Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya meyakini dan menerima dan mempercayai karya-karyanya 2000 tahun yang lalu, lahir di kota Bethlehem, mati di kayu salib dan bangkit. Tetapi percaya itu melibatkan seluruh kehidupan kita. Terkait dengan status Yesus dan terkait dengan karya keselamatan yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Ini kalimat mulai agak sulit dicerna. Tapi saya akan bicara
Terus melibatkan seluruh hidup kita terkait dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Melibatkan seluruh hidup kita terkait dengan sejarahnya bahwa dia lahir di Bethlehem, mati di Bukit Kalvari dan bangkit pada hari ketiga. Nah, ini ada keterlibatan hidup kita, bukan hanya di dalam pikiran. Ketertundukan orang percaya ditunjukkan dengan kesediaan untuk sungguh-sungguh mengakui dia Tuhan. Pengakuan bukan di mulut, kalau kita menyebut dia Tuhan, kita tunduk. Jangankan tunduk, mengenal dia juga tidak. Mengenal Pak, kita mengenal dari Alkitab khotbah. You baru mengenal secara pikiran kognitif. Tapi Anda tidak pernah bertemu, boro-boro bertemu. Anda nggak yakin benar bahwa dia menyertai saudara. Makanya kenapa saya ajak berdoa puasa 40 hari. Supaya Anda mengalami Tuhan. Mengapa tiap pagi harus bangun pagi jam 5 berdoa. Supaya mengalami langsung. Beri tepuk tangan. Kalau kita mengaku bahwa dia juru selamat. Engkau menyediakan diri untuk diselamatkan. Sudah Pak. Apa maksudnya? Ya sudah selamat masuk surga. Model begini masuk surga. Model kamu begini masuk surga. Yang tersinggung sedikit, langsung babi. Begini masuk surga. Lihat cewek cakep lewat. Begini masuk surga. Dimusuhi, Anda membalas kejahatan dengan kejahatan. Begitu masuk surga. Kalau you mengaku Yesus juru selamat, sediakan diri untuk masuk proses keselamatan. Mengaku Yesus Tuhan harus tunduk, mengaku Yesus juru selamat harus dibawa kepada proses keselamatan. Ini seperti sekeping uang dengan dua sisi, sama saja saudaraku. Dengar, orang yang hanya mempercayai status Yesus, itu masih membuka diri terhadap dosa loh. Kalau Anda hanya mengaku Yesus dalam statusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa melibatkan seluruh hidup kita, ruang hidup saudara masih bisa dimasuki dosa dan percintaan dunia. Mengerti? Tak, Anda aminnya bingung ini mau ngomong apa ya? Kalau saudara hanya mengaku status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku status Yesus masih membuka diri, masih terbuka kemungkinan berbuat dosa dan mencintai dunia. Tetapi kalau kita percaya dengan melibatkan seluruh hidup kita, kita mengaku Yesus Tuhan, berarti harus submit. Menerima Yesus sebagai Juru Selamat, berarti harus dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan kalau kita mengakui bahwa dia pernah lahir di kota Bethlehem, di kandang domba, contoh dia. Merendahkan diri, mati dan bangkit, kamu contoh dia. Dan kita harus meneruskan karya keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Anda hidup dimiliki Tuhan sepenuhnya.